Dan untuk menegakkan kartu ini dan menguncinya saya akan main dan kita akan main di merah. Merah, oke. Ganti warna, merah. Merah, aduh. Merah artinya kali ini bukan berani tapi berhenti. Kita coba menghentikan kemenangan Mas Roy. Oke. Ada nggak merah? Ada dong, ini banyak merah. Silakan. Angka 9. Aku terpaksa harus nyangkul nih. Nyangkul, bener kan? Nggak semudah yang dibayangkan Mas Roy. Nggak semudah, harus nyangkul. Nah, 3. Merah lagi ya? Merah lagi. Kita sih tidak percaya sebetulnya ini presiden yang dari merah maupun presiden ke-6 ini ikut-ikutan di sini. Itu merah ya? Iya. Makanya ini harus dihentikan. Nah, sekarang saya harus isi ya. Ya. Sebentar. Uno. Biru. Oke, sekarang Mas Roy main. Harus biru ya? Nyangkul 2 juga? Iya. Wah, kejam. Saya mainin biru bisa berarti? Iya. Aku ngisi biru? Uno. Harus biru. Uno game. Selamat. Saya menangkan pertandingan ini. Memang harus tuh. Memang berarti Pemenangnya nanti. biru. Harus host yang menangkan. Ternyata pemenangnya biru memang ini. Berarti nanti Jokowi nggak menang, Iya. Roy Suryo juga nggak menang. Yang menang adalah negara. Nah, kuncinya itu lagi. Hukum ditegakkan berarti. Hukum ditegakkan ya. Yang menang negara. Saya ngeri juga Mas Roy. Ini mungkin terakhir ya. Ini kita menutupnya dengan angka 4 Mas Roy. Angka 4 ini kan Dalam angka yang dalam filosofi Chinese itu angka yang sui, sial. kasihan. Ya sial bagi orang yang dituduh ijazahnya palsu. Bung Freddy, angka 4 ini mengartikan apa ini? Gini loh, kalau menurut Kita saya, menutup game Uno ini dengan angka 4. iya, sial bagi Mas Roy harus 2 kali nanti masuk di penjara. Ya ada angkanya 4 kok. Masa 4 kali? Ya, 2 kali sialnya di situ. Enggak juga. Harus ada orang yang selama ini 4 kan kayak kursi. Yang selama ini pernah duduk di kursi presiden. Ya, masuk penjara juga dia. Karena gini loh, statement dari Prof. Jimli, statement dari Prof. Mahfud. Kasus saya tuh nggak bisa dilakukan kalau belum dibuktikan ijazahnya asli atau tidak. Dan kemarin mantan Wakapolri, Komjen Ugroseno, pada sidang CLS di Solo, itu polisi loh, polisi bener. Udah lihat, ini jelas fotonya bukan Jokowi yang saya kenal. Adik-adik saya itu harus tahu nih, harus berpikir dengan rasio itu. Foto itu. Jadi kan udah jelas. Anda tetap percaya bahwa ini dijalankan secara profesional? Secara profesional kita percaya dan yakin betul bahwa ini akan berproses juga di pengadilan secara profesional dan hukum akan ditegakkan, kepastian hukum pasti akan terjadi di sini tentang kalau itu ijazah apple to ini. apple, tapi kan enggak, ini kan apple versus kesemek. Wong jelas BAP enggak penuh aja, BAP tidak bunyi aja kok bisa dilimpahkan tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau jaksa penelitinya fair, jaksa penelitinya nanti memang benar, pasti akan P19 nanti. Pasti itu. Udah aja. Saya melihat ya, dalam percakapan kita di ujung kesimpulan ini, Mas Roy ini segala sesuatu yang kaitannya dengan Pak Jokowi bukan hanya ijazahnya saja diragukan. Rangkulannya juga diragukan, pertemuan yang ada di sana gitu ya. Iya. Oh iya. Mas Roy, Karena palsu. itu tidak benar ada rangkulan, itu tidak benar Nggak ada. ada Kalau itu apa-apa. saya berdasarkan ilmiah ya, memang itu begitu saya periksa, oh ini AI generated, artificial intelligence generasi AI. Oke. Dan versi Anda pun nggak akan mungkin datang soal ke sana ya? Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Bung Freddy melihat itu juga nggak akan mungkin terjadi ya? Kalau teman-teman teroris ini, Mas Roy dan kawan-kawan, saya memang melihatnya tidak akan pernah datang kepada Pak Jokowi. Mas Roy, Anda siap di pengadilan? Anda siap untuk sidang? Sangat siap. Jokowi yang nggak siap. Makanya dia berusaha segala cara. 1 belah bambu, 2 muter-muter. Kalau siap, dia juga hadir atau dia hadirkan ijazahnya di sidang CLS di Solo. Itu pengadilan juga loh. Tapi kan nggak ada. Kuasa hukumnya Irfan yang ada di sana itu, wah bilang kalau ini disita oleh Polda Metro, ya nggak bisa. Tetap pengadilan itu tertinggi. Harus dihadirkan ijazahnya dan ketahuan nanti palsunya. Ini soal ijazah ya, yang keputusan dari Komisi Informasi Publik. Pusat. Nah, Komisi Publik itu bagus keputusan dari juga. KIP.
yang disebutkan bahwa KPU harus membuka buka semua ijazah ijazah yang itu. menjadi syarat pendaftaran yang Capres selama ini ditutup-tutupin 2014, tadinya ada 9 item. Kalau saya Sudah sih, dibuka. saya sih sepakat dengan apa yang dikatakan Bonatua bahwa ini adalah kemenangan publik. Iya, publik ini Saya menang. sepakat itu. Jadi keputusan KIP ini yang ini disahkan Nantinya adalah Oke. kita akan melihat 5 versi seperti ini. Dari KPU daerah Solo 2 tahun 2005-2010, KPU DKI Jakarta 1 tahun 2012, KPU Pusat 2 2014-2015. Dan itulah saya sudah tahu Mas Abe dan semua pemirsa akan ada kesimpulan baru dari legalisasi ini. Nanti akan ada temuan. Iya. Dan saya sudah menemukan itu dan Jadi itu palsu lagi nanti. saya ulangin, ini adalah kemenangan publik. Kemenangan publik apa maksudnya? Bahwa memang publik berhak mengakses informasi. Kemarin perdebatannya adalah apakah ini informasi rahasia atau yang memang layak dibuka kepada atau diberikan kepada publik selaku pemohon. Tetapi kalau dikaitkan dengan ijazah Pak Jokowi, masalah kepalsuan, kebenaran dan lain-lain, dan posisi Pak Jokowi, saya yakin 100% bahwa tidak ada kaitan dengan perkaranya, khususnya yang di Polda, perkara Mas Roy dan kawan-kawan. Karena dari awal Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazahnya SD, SMP, SMA, sama kuliah itu ada semua dan asli ada pada dia pada Baru saat setelah itu. terbuka kemarin, Begitu. sekarang ngomong gitu. Dulunya kan betul-betul Enggak, saya disembunyiin. konsisten ngomong itu Mas, enggak. Jokowinya nyembunyiin ijazah, nggak boleh lihat. Kemarin aja nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh. Akhirnya gimana bisa ada orang yang nggak megang, nggak nyentuh, ada plastiknya. Seseorang bilang, oh ada embusnya. Nggak bisa dirasa ada plastiknya, kok bisa dirasakan embosnya itu gimana sih? Nggak ada. Ya udahlah, kita tunggu Akan aja. selalu seperti itu, makanya saya bilang juga nanti diputus juga di pengadilan akan selalu ditolak. Jadi memang ya konsisten, Mas Roy ini akan konsisten dengan itu. Konsisten gitu. ganti warna. baik. Terima kasih ya Mas Roy ya. Baik, Terima kasih ya terima Bung kasih, Freddy Mas ya. Abe. Tapi yang jelas satu hal ya, kalau misalnya memang ya ini perbincangan yang menurut saya semakin didalami ya, isunya semakin membingungkan gitu. Karena sampai pada prakteknya ini semua dihadapkan kepada fakta-fakta yang dibuka di depan publik, di depan persidangan, saya rasa harusnya ini membawa kita kepada arah yang benar. Membawa kita kepada apa yang sesungguhnya kita sebut dengan kebenaran. Satu yang barangkali mungkin kita lakukan adalah rangkulan di sini. Ya, iya. Oke, kalau salaman itu dulu dong. Salaman dulu. Kalau ini bukan AI. Salaman dulu. Ini yang Salaman AI dulu. ini ya. Kalau ini bukan Kalau AI. ini bukan Nah, kita Oke. bersama-sama rangkulan di sini. Nah, ini nggak AI. Betul, ini asli. Ini saran saya gini Mas Roy, Ya. Bung Freddy. Kalau misalnya nanti Bung Freddy dan Mas Roy ke sana, ataupun kalau misalnya ketemuan, Atau Jokowi ke sini. Ya, atau apapun itu pertemuan, itulah. divideokan barangkali ya. Iya, divideokan seperti ini mungkin ya. Saya coba videokan. Nah, atau kita bikin Kalau selfie. yang penting itu Pakai kita foto dulu. Iya. Nah, ini rangkulannya kayak gini. Siap. Dan saya berharap bahwa ya proses ini berjalan ditempatkan pada koridor yang benar. Ya. Ditempatkan pada proses hukum yang berjalan dengan transparan dan adil. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Mas Roy. terima kasih.